Ada nggak sih mas, ketika UKM Kepala itu melakukan kegiatan yang sosial tadi ya, berpengaruh nggak sama PMI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika Wika dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Novra Fitria selaku host di E-Talk, Experience Talk with Experience. Kali ini saya akan membahas tentang UKM, bukan hanya tentang aktivitas kampus biasa, melainkan tempat di mana para mahasiswa mengasah bakat, mengukur prestasi, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Kita akan mendengarkan langsung cerita dari Ketua UKM terbaik di Widyagama yang diwakili dengan Mas Hernandes Elisa Putra. Halo Mas Hernandes, gimana kabarnya? Baik Mas. Di sini saya akan berbicara tentang UKM Gapala. Nah, saya kan belum tahu nih Mas, UKM Gapala itu apa di kampus. Kemarin kan dapat prestasi, salah satu prestasi unit kegiatan mahasiswa terbaik di kampus. Mungkin bisa dijelasin UKM Gapala itu apa? UKM Gapala sendiri adalah salah satu UKM yang ada di Universitas Widyagama. Dari namanya saja Widyagama Cinta Alam, dari singkatnya Widyagama. Ya, kemarin memang kita mendapatkan UKM terbaik atau prestasi UKM terbaik. Sebenarnya itu cuma meneruskan karena di tahun sebelumnya dari tahun sebelumnya juga mendapatkan UKM terbaik. Oh, berarti kemarin itu di tahun 2023 juga udah dapat UKM terbaik ya Mas? Ya. Apa aja sih kalau boleh tahu penilaiannya untuk menjadi UKM terbaik? Kalau dari penilaian sendiri itu berdasarkan kriteria dari kampus. Cuma yang kita biasa lakukan selama 1 tahun pengurusan, kita memadati semua kegiatan. Jadi di Widyagama sendiri ini menggunakan kegiatan yang sosial lingkungan. Jadi kita juga kegiatan di sosial, kita kegiatan juga di lingkungan. Ditambah juga kita sedikit mendapatkan nomor juga di perlombaan, yaitu perlombaan pada tebing ataupun di FT. Berarti kan udah dijelasin Mas kegiatannya itu apa aja, terus dapat prestasinya apa aja. Kalau boleh tahu kegiatannya itu di mana tempatnya, yang kayak apa namanya, rock climbing tadi, terus habis itu sosialnya itu seperti apa dan gimana? Ya, untuk dari rock climbing sendiri kita kemarin dapatkan nomor di Universitas Widyagama Lumajang di panjat tebingnya. Jadi kalau sosial kita biasanya membantu pencarian orang hilang bersama Basarnas ataupun BPBD di Malang, terutama pencarian di gunung, pencarian orang hanyut, terus pemadaman api. Kalau untuk lingkungan kita pendidikan lingkungan. Kalau kemarin kita sempat bekerja sama dengan Religa ataupun remaja lingkungan dari Religa yang di Kalisari. Kita membersihkan Kalisari, kita membersihkan tamannya dengan tujuan kalau sungai itu sebenarnya tempat bermain, bukan tempat sampah. Kalau SAR-nya itu biasanya info dari mana Mas? Kan biasanya SAR itu ada info dari apa, komunitas apa? Ya, kalau informasi sendiri kita Widyagama ini termasuk dalam Kesatuan Forsil Forum Silaturahmi Mapala Malang Raya, yang dimana di bawahnya Forsil ini ada SARMO, yang dimana fokusnya untuk besar. Jadi di Malang sendiri ada 24 mapala yang dimana tergabung dalam Forsil ini. Ketika informasi orang hilang ataupun orang yang di gunung, pemadaman api, ataupun orang yang di sungai, kita mendapatkan informasi melalui SAR itu. Oh gitu ya Mas, kalau boleh tahu nih Mas ya, persiapannya kegiatan saya itu seperti apa sih? Dan jangka waktunya itu seperti apa? Langsung terjun atau gimana? Ya. Kalau kita menunggu informasi dulu dari SARMO-nya dulu. Jadi ketika SARMO sudah membuka berita tentang open SAR, kita dari Widyagama sendiri mempersiapkan pendelegasian. Jadi sebelum didelegasikan, dari Widyagama juga mempersiapkan anggota, entah itu dari persiapannya, dari surat izin ataupun surat jalannya,
Dan ketika mereka tertabrak dengan waktu kuliah, kita mempersiapkan surat izin tidak masuk kuliah. Dan kalau untuk persiapan dari surat izin ataupun administrasi sudah tercukupi, dari ucapan surat langsung didelegasikan. Sebelum adanya SAR, biasanya kita dari Korsus Mampala Malang Raya ini mengadakan suatu briefing, bagaimana briefing tentang persiapan alatnya, yang kedua siapa aja yang turun. Nah, yang turun ini kita biasanya dibagi menjadi dua, ada tim darat sama tim eksekusi di lapangan, atau tim yang melakukan SAR. Hanya yang melakukan tim susur ini ataupun tim yang mengeksekusi di lapangan, mereka melakukan pengarungan. Contohnya kalau SAR sungai, beberapa orang ataupun beberapa perahu itu biasanya tim susur. Yang untuk tim darat untuk mendeteksi ataupun mencari tahu informasi di luar sungai. Berarti Mas, kalau sama kita mau ikut SAR itu harus ada kayak pelatihannya dulu atau gimana? Kalau dari Gapala sendiri sebelum diterjunkan mereka pasti memahami tentang SAR itu, dan terutama adalah SOP-nya terlebih dahulu, karena setiap melakukan SAR beda tempat beda SOP. Jadi kita harus memberikan pemahaman dulu untuk anggota-anggota yang akan mengikuti SAR itu. Berarti nggak semua bisa gitu. Kalau ada yang bisa, meskipun tidak punya kemampuan atau tidak punya kelebihan, itu bisa ikut SAR. Cuma ditaruhnya di tim basecamp. Tim basecamp itu biasanya untuk memasang ataupun checklist alat bantuan dari pemerintah ataupun dari masyarakat tertentu. Bisa seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya Mas kegiatan dari UKM Gapala sendiri, nggak cuma di alam tok gitu kan. Ya. Ada nggak sih Mas ketika UKM Gapala itu melakukan kegiatan kayak sosial tadi ya, berpengaruh nggak sama PMB? Kalau dari saya pribadi menyatakan sangat berpengaruh, karena dari segi nama pun kita sudah membawa nama kampus. Jadi dari Gapala adalah tidak nama pecinta alam. Ketika kita keluar melakukan SAR, kita biasa ada pengabsenan ataupun sosialisasi bersama masyarakat sekitar. Pasti banyak dari mana kita menjawab dari Gapala. Terus kita ketika orang yang bertanya di Gapala ini apa Mas? Kita jawab juga tidak nama pecinta alam. Oh, berarti Mas ini pecinta alamnya kami sudah sama. Seperti itu. Kalau yang sangat berpengaruh di situ, ketika kita setiap melakukan kegiatan, kita pasti bawa nama kampus dari nama. Oh, berarti selain kegiatan juga bisa promosi lah gitu kan? Dan kalau dari pribadi saya, semua anak yang mau kita delegasikan keluar kampus, entah itu keluar kota ataupun keluar pulau, biasa kita mewajibkan mereka kebanggaan menyebutkan ide kamu dan itu tidak kamu pecinta alam. Oh, ternyata UKM Gapala bukan hanya cuma naik gunung aja, terus kegiatan sosial juga berpengaruh sama kegiatan PMD juga Mas. Kan tadi kegiatan di Gapala itu banyak nih Mas ya. Apakah dari orang luar kayak seperti UKM luar bisa nggak ikut kegiatan tersebut? Sangat-sangat bisa, karena kita juga membutuhkan orang-orang banyak, terutama SDM. Karena seperti contohnya itu di tahun 2020-2021 yang terjadi bencana Semeru, ketika dari Gapala melakukan kegiatan besar jasa di Semeru, kita sangat terbantu ketika dari UKM lain bahkan normal ikut turun ke lapangan. Contoh simpelnya dari BPM. Kenapa kalau saya mengatakan sangat membantu dan sangat dibutuhkan dan sangat boleh? Contohnya ketika kita melakukan SAR, kita juga butuh UKM lain seperti KSR, entah itu dari bagian kesehatan dan dari UKM sebagai itu dari UKM sebagai pengamanannya seperti apa. Kita sangat terbuka dan sangat boleh jika UKM lain ikut dengan kegiatan kita. Selain juga kita berkolaborasi sesama Widagama, sama-sama kita membantu Widagama untuk kita promosikan juga di luar seperti itu. Bagus ya Mas, ternyata gak cuma UKM Gapala aja yang bisa promosi kampus, nanti bareng-bareng promosi kampus kan sama-sama dari Universitas Widagama juga.
Oh gitu ya Mas ya. Ternyata kegiatan di Gapala bisa diikuti orang luar juga. Nah, gimana sih Mas? Kalau orang luar mau ikut bisa dijelasin Mas? Untuk informasi bisa didapatkan di kampus 2 Universitas Gadjah Malang, lantai 2 depannya di lantai 2 bagian pojok, atau bisa melihat informasinya di Instagram kami di @igapala atau di email igapala@gmail.com. Nah itu teman-teman caranya supaya bisa tahu kegiatan Gapala itu apa aja. Oke sahabat Ika, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like,